Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng 1 optimis bisa meraih target perolehan pajak tahun 2020. Sebab hingga bulan November 2020, capaian perolehan pajak Kanwil DJP Jateng 1 setidaknya sudah mencapai 88% dari target yang ditentukan. Kepala Kanwil DJP Jateng 1 Suparno mengatakan, target awal perolehan pajak yakni 34,5 triliun rupiah. Namun karena pandemi COVID-19, target tahun ini diturunkan menjadi 26,5 triliun rupiah. Meski pandemi, pihaknya optimis bisa meraih target ini. Sektor industri di Jawa Tengah yang masih tumbuh positif adalah industri pengolahan sebesar 8,89%, sedangkan sektor jasa keuangan dan administrasi pemerintahan masing-masing tumbuh 2,51% dan 50,62%. Sayangnya, dampak ekonomi yang paling terlihat akibat pandemi yakni jasa konstruksi yang mengalami pertumbuhan minus 22,37% dan perdagangan minus 13,85%. Alhamdulillah bagus, karena dari target 26,5 triliun, kita sudah bisa mengumpulkan 23,5 triliun atau setara dengan 88% dan tumbuhnya minus tipis ya, 0,96%. Kinerja penerimaan tersebut kalau dibandingkan dengan kanwil-kanwil yang lain di Indonesia sebanyak 34, kita menduduki ranking 5 ya. Kemudian kalau untuk pertumbuhan kita ada di ranking 3. Nah, mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir tahun sesuai janji kami ke Ibu Menteri, ke Pak Dirjen, kita bisa mencapai 26,54 triliun sehingga itu berkorelasi dengan 100,1%. Itu yang paling mencolok itu ada di jasa konstruksi. Karena secara APBN juga ada refocusing ya, yang semula untuk biaya-biaya yang sifatnya investasi, sekarang dialihkan untuk pemulihan kesehatan. Sehingga belanja pemerintah tersebut itu bukan merupakan objek potong pungut pajak. Sebab secara nasional juga ada perubahan fokus yang biasanya untuk investasi, kini difokuskan untuk pemulihan kesehatan, sehingga belanja pemerintah tersebut tidak masuk dalam objek potong pungut pajak. Meski begitu, belanja pemerintah yang merupakan objek pungut pajak sudah bisa dikumpulkan pajaknya hingga 2,6 triliun rupiah. Namun diakuinya, jika dibanding periode yang sama tahun lalu jauh turun, yakni minusnya hampir 30%. Sebab sebelumnya banyak pembangunan seperti tol, jembatan, hingga normalisasi sungai. Restu Indah melaporkan.